Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiq lil ula hamda yuwafi birrahul mutakamila. Thumma salatu ala rasulillahil mustafa sayyidil mursalina ursila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala aidan walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Al-ayat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari keempat di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah dalam melaksanakan salah satu ritual ibadah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan bagaimana bulan Ramadan ini memberikan pelajaran bagi kita, pendidikan bagi kita semua. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini kita isi dengan berbagai ibadah yang dalam hal ini memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita ilmu, dan memberikan kepada kita pengetahuan yang mudah-mudahan pengetahuan-pengetahuan ini yang didapatkan dari bulan Ramadan yang mulia menjadikan kita seperti apa yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, bahwa diwajibkannya kita berpuasa di bulan ini adalah untuk semata-mata meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah pepatah yang merupakan salah satu pengingat bagi kita, yaitu sebuah pepatah yang dikemukakan oleh seorang ulama. Dia mengatakan bahwa salamatul insan fi khifdil lisan, selamatnya manusia itu fi hifdil lisan, karena menjaga lisannya. Pepatah ini memberikan peringatan kepada kita, sungguh lisan itu menjadi tolok ukur, menjadi ukuran keselamatan seseorang, baik di dunia, mungkin nanti kelak lisan kita akan dihisab, dan lisan kitalah yang menentukan keselamatan kita juga di akhirat. Mengapa harus menjaga lisan? Yang pertama tentu apa yang tadi dikatakan, bahwa lisan adalah penentu keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, apabila kita merunut dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman pentingnya menjaga lisan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataanmu yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia memang mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menjaga lisan? Karena lisan penentu kita masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menjamin untukku, katanya, sesuatu yang berada di antara jenggotmu atau mulutmu dan di antara kedua kakinya, maka aku akan menjamin baginya surga. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk menjaga dua hal, menjaga dua tempat. Yang pertama yaitu yang ada di antara jenggotmu, yaitu lisan kita, dan yang kedua yang ada di antara dua kakimu, yaitu kemaluanmu. Menjaga kemaluan dan menjaga lisan adalah syarat, kata Rasulullah, untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Yang ketiga, yang keempat, kenapa lisan harus dijaga? Seorang ulama besar, Hasan Basri, mengatakan, lisan seseorang yang beriman adalah di belakang hatinya. Apabila ingin berbicara, maka hatinya memikirkan terdahulu. Apabila baik, maka ucapkanlah. Lisan orang munafik di depan hatinya. Apabila ingin berbicara, tidak melalui pemikiran terlebih dahulu. Seorang ulama besar tasawuf atau sufi mengatakan seperti ini. Berarti bahwa lisan adalah cerminan hati. Apa yang diucapkan oleh lisan adalah merupakan ungkapan, ekspresi dari hatinya. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan kita, seperti juga menjaga hati kita. Oleh karena itu wajar apabila dikatakan bahwa salamatul insan fi hifdil lisan. Karena hati adalah cerminan dari lisan kita, maka karena lisan cerminan dari hati kita, maka menjaga hati berarti juga menjaga lisan. Apabila lisan dan hati kita terjaga, maka sungguh keselamatan adalah itu yang menjadi taruhannya. Oleh karena itu, sebuah nasihat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali yang juga merupakan menantunya patut kita renungkan. Yang pertama, dengan menjaga lisan itu berarti jangan mencela kekurangan orang lain. Nasihat pertama Rasul kepada Ali, ya Ali, la tu'ayyir ahad bima fihi fama min lahmi illa wa fihi adim wala kafara lil ghibati hatta yastajilahu au yastaghfir lahu. Wahai Ali, janganlah engkau mencela seseorang karena sesuatu dalam dirinya, karena tidak ada daging melainkan ada tulangnya, dan tidak ada cara menebus dosa menggunjing, katanya, sampai dia meminta maaf
kepada orang yang digunjingkannya, atau memintakan ampunan, membacakan istighfar bagi orang yang digunjingnya. Nasihat Rasul kepada Ali intinya adalah menjaga lisan agar lisan kita tidak terpeleset. Salah satu hal yang membuat orang terpeleset lisan, terpeleset lidah adalah menggunjing orang, menggunjing saudaranya. Oleh karena itu Rasul mengatakan jangan celah kekurangan orang lain, karena kata Rasul tentu saja sesuatu dalam dirinya seperti kecacatan, kekurangan dan lain-lain itu diibaratkan, kata Rasul, bahwa tidak ada daging melainkan ada tulangnya atau menyatu dalam hal ini. Kemudian yang kedua, ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisan bihi yadkhulul jannah wa yadkhulun nar fasjunhu fa innahu kullahu. Wahai Ali, Allah tidak akan menciptakan dalam diri manusia itu lebih utama dari lisan. Dengan lisan seseorang maka dia bakal masuk surga, dan dengan lisan seseorang itu pula dia akan masuk neraka. Maka ikatlah lisan, karena lisan itu ibarat sebuah atau seekor anjing yang galak, yang kalau sudah keluar dari lisan kita ucapan apapun tidak akan bisa kita ambil lagi, kita tidak bisa mengambil lagi atau mengembalikan lagi kepada kita. Sudah, kalau sudah lisan keluar dari kita, maka seperti sebuah atau seekor anjing galak, katanya. Saking oleh Rasulullah harus dijaga, karena lisan menentukan masuk seseorang ke surga atau ke neraka. Kemudian yang ketiga, ya Ali, la tal'an musliman wala dabatan patarji'al la'natu alaik. Wahai Ali, janganlah engkau melaknat seorang muslim itu, dan juga melaknat seekor hewan, karena itu akan kembali kepada dirimu. Sesungguhnya bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain, kepada seekor hewan sekalipun, dan kita melaknat dengan kata-kata yang jelek, dengan kata-kata yang buruk, maka sesungguhnya, kata Rasul, itu adalah cerminan dari dirimu. Apa yang engkau ucapkan akan kembali kepadamu. Karena yang dilaknat adalah manusia, dan kita pun adalah manusia. Sehingga apabila kita melaknat orang, sesungguhnya pada dasarnya kita sedang melaknat diri kita sendiri. Oleh karena itu, strategi kita bagaimana kita bisa menjaga lisan kita adalah yang pertama, pikirkan, pertimbangkan ketika kita mau berbicara. Karena kalau tidak berbicara di saat ada kemaslahatan juga kita salah. Kita seperti setan bisu. Oleh karena itu, apabila sudah pasti itu benar, maka ucapkanlah. Tapi kalau ragu, jangan bicara sampai jelas itu maslahat bagi kita. Yang kedua, ada bahasa talk less, do more. Pesan dari kalimat sederhana ini bahkan pernah diungkapkan oleh Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Ya ayyuhalladzina man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang benar. Kalau tidak bisa, maka lebih baik engkau diam. Talk less, do more, istilah. Berkata dengan perbuatan lebih baik daripada berbuat dengan perkataan. Berkata dengan perbuatan itu lebih baik daripada berbuat dengan perkataan. Artinya apa? Di dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 21 digambarkan bahwa Rasulullah adalah berkata dengan perbuatan. Artinya lebih baik bukan mengatakan sesuatu, akan tetapi berbuatlah sesuatu sebagai ungkapan perkataan kita, daripada kita berbuat dengan perkataan. Hanya omong doang, hanya omong saja. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap ridho Allah, rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Yang keempat, strateginya adalah bangun keteladanan, karena membangun keteladanan adalah cara efektif kita lebih baik daripada kita banyak berkata akan tetapi minim contoh, minim keteladanan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syaff ayat 3, orang yang berkata tanpa perbuatan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah murka kepada orang-orang yang seperti itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Oleh karena itu, maka di bulan Ramadan yang mulia ini, menjaga lisan sama besarnya, sama setaranya dengan kita menjaga lapar, menjaga haus, menjaga makan, menjaga minum, sama juga dengan menjaga lisan kita. Dalam berpuasa, amalan istimewa seperti apa yang diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah 183, bulan Ramadan adalah bulannya berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintah untuk berpuasa. Secara fikih, puasa itu adalah menahan lapar, menahan haus semenjak subuh sampai kita terbenam matahari. Tetapi pada intinya, hakikatnya adalah bukan cuma menjaga lapar dan haus saja, menjaga makan dan minum saja, akan tetapi salah satu hal yang harus dijaga di bulan Ramadan ini adalah juga kita puasa lisan kita. Apa maksudnya? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia dengan puasanya itu dia tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta, perkataan buruk, jorok, perkataan jelek, dan perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan dalam hal ini
dia meninggalkan makan dan minumnya. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan makan dan minum tetapi tidak meninggalkan perbuatan, perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, perkataan yang jorok, dan perbuatan-perbuatan yang buruk, itu sia-sia. Menahan lapar dan hausnya itu sia-sia, kata Rasulullah. Karena perbuatan itu tidak akan Allah terima apabila kita hanya menjaga lapar dan haus saja sebagai salah satu bentuk puasa kita. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berpuasa sekedar hanya makan, meninggalkan makan dan minum. Akan tetapi, puasa itu tidak dengan cara meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan ropas dan perbuatan-perbuatan yang juga diibaratkan seperti orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, bahwa hakikat berpuasa itu sesungguhnya bukan cuma kita meninggalkan lapar dan haus saja dan hal-hal yang membatalkan secara fisik, akan tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan. Di antaranya adalah kita harus menjaga lisan kita, puasa lisan kita. Oleh karena itu, menjaga lisan salah satu jihad dengan lisan. Abdulul jihad kalimatun adlin inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Sesungguhnya lisan kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surat Al-Balad ayat 9 dikatakan, walisanan wasyafatain, dan lidah juga dua buah bibir kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka jangan rusak ibadah puasa itu dengan lisan kita yang tidak terkontrol. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang berpuasa, akan tetapi dari puasanya itu hanya perasaan lapar dan haus saja yang dia rasakan, tidak bermakna bagi dirinya. Sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, maka sebaiknya puasa kita bisa berimbas pada diri kita untuk meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari puasa ke puasa yang sudah kita laksanakan bersama itu terjadi peningkatan, meningkat secara signifikan, yaitu bertambahnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama jadikan puasa kita itu, puasa di bulan atau di tahun 1444 ini, jadikan oleh kita puasa yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Jadikan yang terbaik. Salah satunya adalah berpuasa bukan cuma kita memindahkan pola makan kita, pola minum kita, akan tetapi harus berimbas pada diri kita, berimbas pada mental kita, berimbas pada akhlak kita, akhlak dan perbuatan kita, yang kelak suatu saat akhlak dan perbuatan kita di bulan Ramadan ini akan kita terima, akan kita dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasan orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya adalah
surga seperti apa yang dikemukakan oleh Rasul. Suatu saat nanti di akhirat ada sebuah surga atau pintu surga yang bernama Ar-Royan. Pintu Ar-Royan akan memanggil orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melaksanakan puasanya dengan benar, dan akan masuk ke dalamnya melalui pintu Ar-Royan tersebut. Ini harus kita yakin. Oleh karena itu, maka laksanakanlah saum di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan mengikuti apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasul. Berpuasa bukan cuma menjaga atau menahan lapar dan haus, akan tetapi juga kita menahan lisan kita dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tercela. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan puasa kali ini berimbas pada diri kita, bermakna pada diri kita. Kita bisa menjaga lisan kita. Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia, selamat dari menjaga lisannya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.